ya. Assalamualaikum Ibu, saya sapa dulu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, masih semangat Ibu ya menjalankan ibadah puasa. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan nanti Mas juga masih sanggup banyak berbicara, banyak ingin memberikan tausiah hari ini juga nih Ibu ya. Siap. Baik, di samping Ibu Ida ada Ibu Dr. Harbiah Gani MPD, Sekretaris PW BKMT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini gimana Bu jalan puasanya? Udah beberapa hari? Alhamdulillah udah 5 hari, tapi belum terasa ya Bu ya? Oh iya. terus. Amin. Iya, dan baik di sini juga ada Tengku Muhammad Balia. Ini assalamualaikum Bapak. Baik, ini juga merupakan ketua panitia ini Pak ya. Baik, dan seperti yang sudah saya beritahukan tadi bahwa judul kita Beri Cahaya Ilmu Ramadan Terbaik. Nah, tentunya kita ingin Ramadan ini lebih baik dan juga tentunya lebih banyak lagi amalan dan ilmu-ilmu yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini ya. Baik, nah mungkin Ibu melalui kegiatan seperti ini Bu ya, mungkin apa sih dari Ibu Dia sendiri yang bisa kita berikan semangat juga kepada warga muslim khususnya juga Aceh untuk terus semangat menjalankan ibadah puasa Ibu? Ya, jadi untuk BKMT sendiri khususnya pada saat bulan Ramadan ini kita memang menggelar aktivitas-aktivitas khusus yang selain secara internal memperdalam keagamaan kita, tapi juga secara eksternal kita juga bisa berbagi dengan masyarakat secara umum. Nah, kita ada 3 kegiatan utama kita, yaitu yang pertama ada seperti pembagian takjil ya, yang langsung itu berkaitan berhubungan dengan masyarakat. Itu kemarin sudah kita lakukan sekali, yang nantinya akan continue terus kita akan lakukan. Yang kemudian kedua ini kita memberi manfaat yang lebih luas ini dengan adanya kita memberi ilmu ya, berbagi ilmu terutama sekali di bulan Ramadan. Ini adalah kajian duha yang nanti mungkin secara substansi isinya nanti Ustadz Balia yang akan bisa menjelaskan sebagai ketua panitia, dan yang kegiatan ketiga nanti akan kita selenggarakan mungkin di minggu ketiga itu adalah kita mengundang untuk berbuka puasa bersama anak yatim. Kita di situ akan memberikan ada bingkisan khusus lah untuk anak-anak yatim, biar ada kegembiraan juga ya di bulan Ramadan ini. Baik, katanya juga banyak program ke depan nanti yang akan terus dilakukan sampai Ramadan berakhir ya. Nah, saya juga tanya langsung nih kepada Ustadz Muhammad Balia sebagai ketua panitia. Nah, mungkin ini apa sih yang menjadikan fokus kegiatan di bulan Ramadan ini Ustadz? Terima kasih. Pertama, kajian yang kita buat hari Selasa pada tanggal 22 Mei besok pagi jam 9 di Masjid Al-Quran Amprit, memang kajian duha yang akan diisi oleh Syekh Aiman, merupakan tokoh ulama daripada Palestina yang hadir ke Aceh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan bulan. Alhamdulillah pada kesempatan puasa ini ada 4 tokoh-tokoh besar dari Palestina yang hadir, yang bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh. Guna dan tujuannya memberikan pemahaman terkait dengan isu-isu Palestina yang lagi diguncang oleh Israel. Jadi salah satu kegiatan kita memanfaatkan momentum dengan kedatangan ulama-ulama besar, Syekh Aiman, itu membuat kita mengumpulkan masyarakat, banyak ditarik, kita undang seluruh komponen masyarakat untuk hadir, guna untuk kita salat duha berjamaah. Mungkin itu ini agak unik, jarang-jarang di Aceh dibuat kajian duha, biasanya tabligh akbar, malam-malam biasanya habis salat isya biasanya kajian zikir akbar yang sering, tapi kali ini ada beda sedikit. Kita buat pagi, biasanya pagi kan jarang ada event. Jadi kali ini memang karena bulan puasa kita ciptakan tema berikan Ramadan yang terbaik, itu sebagai kita insan yang bertakwa, bagaimana di bulan Ramadan ini kita berupaya sebaik mungkin lah dalam berubudiah, dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan ada kajian ini memberikan ilmu pemahaman tentang ibadah kita, dan juga bagaimana juga kita harus menyuarakan dan pedulian terhadap
saudara kita yang dari bencana di Palestina. Iya baik, artinya juga sekaligus mengingatkan kita bagaimana saudara kita di Palestina dengan kajian duha ini. Tapi ini menarik ya, coba saya beralih ke Ibu Harbiah. Nah Ibu selaku sekretaris dari BKMT ini sendiri juga namanya tadi kajian duha ya. Mungkin kenapa sih Bu ini mengambil nama kajian duha? Terima kasih. Sebenarnya sebagai sekretaris dan ibu ketua, kami hanya memfasilitasi bidang-bidang kami ini ada 10 bidang. Jadi di Ramadan awal kepemimpinan ibu ada beberapa bidang melakukan program kerjanya. Jadi ini program kerja. Topik ini sepenuhnya kami serahkan kepada bidang yang bersangkutan. Jadi untuk kajian duha ini murni dari panitia bidang kerjasama yang dipimpin oleh Ustadz Balia. Kami hanya mengekstarkan apabila ada masalah, diskusikan, selalu kontrol saja berdua ibu. Itu kajian duha itu, sehingga begitu menariknya. Dan walaupun diserahkan kepada bidang kerjasama dengan bidang dakwah, bidang sosial masyarakat, jadi ada 3 bidang mereka antar lintas bidang kerjasamanya. Saya tambahkan sedikit ini, Ibu Ida. Saya tambahkan dikit. Mungkin tadi sama Ustadz Balia sudah disebutkan kita maunya ini karena gebrakan pertama BKMT pada saat saya memimpin ya di sini. Jadi kita pengennya memang lain daripada yang lain, jadi sesuatu banget gitu di Ramadan ini ya BKMT. Dan juga mungkin BKMT siarnya lebih bisa dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu kalau yang malam kan udah biasa ya, kemarin udah kita ada zikir akbar, tablik akbar sudah biasa. Dan rata-rata ibu-ibu yang mungkin punya anak-anak kecil itu agak kesulitan kalau malam ya. Jadi ini kita konsumsinya kita duha di situ. Orang-orang yang kantoran itu juga akan datang karena kan cuma memakan waktu 1 jam sambil beribadah ya daripada gosip-gosip gitu ya. Jadi kita di situ untuk mendengarkan kajian duha. Jadi ini memang semua diharapkan bisa hadir esok hari di Masjid Oman tepatnya Ibu ya, untuk mendengarkan kajian duha ini yang memang dilaksanakan langsung oleh Badan Kontak Majelis Taklim ataupun BKMT Provinsi Aceh. Nah ini langsung diketuai oleh Ibu Ida ini ya. Artinya juga tahun pertama punya semangat yang baru ya, bagaimana banyak kegiatan-kegiatan yang yang bisa memberikan pahala, yang bisa menghadirkan sesuatu yang bisa dilakukan dan juga yang bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan terutama juga yang ibu-ibu ini Bu ya, lebih juga tepat sasarannya karena memang waktu pelaksanaannya adalah di waktu duha ya. Baik, nah tapi juga kita ingin mengetahui lebih jauh seperti apa sih sebenarnya Badan Kontak Majelis Taklim ini, sehingga program-program kegiatan tadi sudah dipaparkan sedikit, mungkin lebih jelasnya lagi ini Bu ya, mungkin agar masyarakat kita juga bisa mencatat waktunya ini selain bagi-bagi takjil yang lainnya apa ini Ibu? Ya, terima kasih. Sesuai dengan bidang-bidangnya itu ada 10. Itu yang paling fokus mereka itu pendidikan, sosial masyarakat dan ekonomi. Yang paling tinggi adalah dakwah. Jadi sebagai suatu organisasi masyarakat di sana berkumpul gabungan, tidak hanya ibu-ibu saja. Di sana ada juga bapak-bapak, ada ustazah, ustadz itu yang diketuai oleh ibu terpilih bulan Maret yang lalu. Jadi ini kepemimpinan ibu baru bulan yang kedua. Beberapa program kerja itu sudah dibicarakan waktu pemilihan ibu, waktu musyawarah provinsi namanya, musda tingkat provinsi. Di situ sudah dibicarakan beberapa program itu jadi per bidang. Memang dari pusat sudah ada garis besarnya. Jadi kita tinggal memilih mana program tahunan untuk tahun pertama ini, mana program menengah, dan mana program yang berkelanjutan. Dan alhamdulillah untuk Ramadan ini diawali dengan syiar Ramadan dengan 3 kegiatan besar itu. Insya Allah untuk bulan-bulan ke depan ada beberapa PR terbesar untuk PWBKMT Kepemimpinan Ibu,
yaitu sebagai tuan rumah rakor Wilayah wilayah Sumatera. Jadi kita akan didatangi lebih kurang 500 dari luar Aceh, 500 dari seluruh daerah kabupaten kota. Nah itu jadi kegiatan itu tidak berhenti, masing-masing bidangnya. Di saat itu akan diadakan pelantikan ibu, karena ibu juga belum dilantik. Oke. Masa-masa belum dilantik tapi sudah bekerja. Oke. Itu yang perlu kita Baik, acungkan. benar. Itu BKMT. Baik, jadi intinya bekerja dulu ya nih Bu Iya, Ida ya. harus, Pelantikan nanti harus. boleh di belakangan ya. Nah, artinya ini juga banyak kegiatan yang dilakukan dan nantinya Aceh menjadi tuan rumah ini Bu ya Iya. untuk pengadaan rakor wilayah Se-Sumatera. Se-Sumatera. Ini juga Aceh sebagai tuan rumah menyambut tamu-tamu ini juga harus welcome, harus memberikan ya sebagaimana adat masyarakat Aceh ini, Pemulia Jami itu Ibu ya. Nah, apalagi di sini juga Aceh sebagai daerah dengan syariat Islamnya. Ya tentu juga kita lebih memuliakan tamu, lebih tampak bagaimana syariat Islam ini diterapkan di provinsi Aceh. Baik, coba saya kembali lagi beralih ke Ustadz Muhammad Balia. Baik Ustadz Mulia, ini juga tentunya dalam kegiatan duha ini tadi, kajian duha. Mungkin untuk mengajak masyarakat agar lebih banyak mengikuti kajian duha ini, apa sih kegiatan yang dilakukan ataupun sosialisasi seperti apa ini Ustaz? Ataupun publikasinya juga ini? Memang strategis komunikasi mobilisasi massa itu banyak yang kita buat. Artinya seluruh sektor komponen masyarakat yang memang aktif di kegiatan-kegiatan Nabi Akbar. Kalau juga pernah kita buat Alu Somad, yaitu yang untuk masyarakat. Memang itu kita harus butuh energi yang besar. Betul. Dengan BKMT kita ini punya waktu hanya seminggu. Bagaimana kita upayakan masyarakat sebanyak-banyaknya hadir. Mungkin kita publikasi dari medsos, kita viralkan melalui radio, baliho, spanduk, lain-lainnya lah semuanya sudah kita jalankan. Kita harapkan masyarakat besoknya bisa hadir ramai. Yang kita harapkan memang Mujiaman itu salah satu masjid yang sangat strategis di tengah kota. Baik. Dan juga besok dalam rangkaian kegiatan mungkin dari Syekh ini dari dari puasa pertama itu kan sudah masjid to masjid, beliau dakwah. Jadi mungkin dari masjid ke masjid sudah kita publikasi supaya akan masyarakat meramaikan kajian duha. Cuma di antara beberapa kegiatan mungkin kita yang lebih besar publikasinya. Ada balihonya, ada spanduknya, kita umumkan di radio sekitar 20-an di Banda Aceh. Oke, boleh tahu tidak ini Ustaz Balia rangkaian kegiatan untuk besok ini di acara kajian duha ini? Ya, kegiatannya pertama nanti ada sholat duha bersama ya, sholat duha bersama dulu. Itu dari pukul berapa sampai berapa tuh ditetapkan tidak ini? Pukul 9 kita memulainya dengan salat duha bersama berjamaah dan menanyakan kalau memang masyarakat Pak Waktu akhirnya nantinya nanti akan dibuka oleh Pak Waktu Gubernur itu langsung daripada penasehat BKMT Provinsi Aceh, dan nanti Syekhnya akan memberikan ceramah kuliah duhanya mengenai tentang fadilah-fadilah duha dan juga ditambah dengan tentang kondisi kekinian Palestina. Baik. Sekarang kita masih bisa ketawa, kita bisa buka puasa dengan nyaman dan enak, tapi di Palestina itu mereka lagi berduka yang sangat besar ya, dan tahu kita di TV kita lihat ya. Mudah-mudahan dengan ada momen ini saya bisa menjelaskan terhadap kondisi Palestina dan mungkin kita bisa sharing ilmu dan mungkin ada kemudahan dan mungkin kita bisa infakkan sedekah kita yang terbaik pada kita titipkan kepada Syekh. Oke, baik. Artinya tadi pertama akan dilakukan dengan sholat duha berjamaah ya. Kita harapkan juga masyarakat bisa tepat waktu agar bisa melaksanakan berjamaah bersama. Kemudian nanti ada pembukaan dan juga sedikit memberikan isu Palestina ini agar masyarakat kita juga lagi-lagi tergugah dan juga merasakan seperti apa yang saudara kita rasakan di sana. Mereka dalam keadaan susah tapi juga masih menjalankan ibadah puasa itu tetap ini ya. Apalagi ini juga bulan Ramadan ya. Artinya juga bagaimana masyarakat kita
tetap empatinya, dan juga di bulan inilah beramal sebanyak-banyaknya, dan juga insya Allah juga akan diberikan pahala yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Baik, pemirsa di rumah, semakin menarik bincang-bincang kita dengan kegiatan esok hari ini yang dilakukan oleh Badan Kontak Majelis Taklim, dan kita nanti akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikut. Tetap bersama kami dalam program Talk Show.